Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Komarudin. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Maluku Tengah. Asal instansi adalah SMP Negeri 68 Maluku Tengah. Di sini saya bersama dengan rekan guru saya. Beliau adalah Ibu Nurma Sunawe. Beliau mengampu mata pelajaran IPA. Nah, di sini kami akan melakukan percakapan pra-observasi. Baik, Ibu Nurma, apa kabar? Kabar saya baik hari ini. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah, saya juga baik, Ibu. Pertama-tama Ibu, saya ingin ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu karena mau bersedia dalam mengikuti kegiatan supervisi akademik ini. Nah, di sini Ibu kita masuk ke dalam tahap percakapan pra-observasi, di mana dalam percakapan pra-observasi ini saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Kemudian tujuan percakapan pra-observasi ini bertujuan untuk mematangkan pembelajaran yang hendak nanti Ibu akan laksanakan. Baik Ibu, pertanyaan pertama, kira-kira Ibu dalam proses pembelajaran nanti yang Ibu akan laksanakan di dalam kelas, apa tujuan daripada pembelajaran yang Ibu akan laksanakan? Untuk tujuan pembelajaran yang saya dapatkan dari proses pembelajaran ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan bagian-bagian sel dan fungsinya. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan sel eukariotik dan sel prokariotik. Jadi itu tujuan pembelajaran yang saya dapat. Oh iya, baik. Jadi ada dua tujuan pembelajaran ya. Yang pertama itu adalah peserta didik dapat menentukan bagian-bagian sel dan fungsinya, dan yang kedua adalah peserta didik mampu membedakan mana itu sel eukariotik dan sel prokariotik. Oke, baik, selanjutnya Ibu, pertanyaan kedua, dalam proses pembelajaran kepada peserta didik itu area pengembangan yang hendak Ibu capai itu seperti apa, Bu? Untuk area pengembangan yang hendak dicapai ada dua. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Di bagian pertama pengetahuan, siswa dapat memahami bagian-bagian sel dan fungsinya. Untuk bagian kedua keterampilan, peserta didik dapat menentukan dan menyelesaikan LKPD. Oh ya, baik Ibu. Jadi pengembangan yang hendak dicapai pada peserta didik yaitu bagian pengetahuan dan keterampilan. Baik, dalam pengetahuan itu peserta didik mampu memahami bagian-bagian sel. Kemudian di bagian keterampilan itu mereka mampu membuat dan menyelesaikan lembar kerja peserta didik ya. Oke. Ya, baik, selanjutnya Ibu ada pertanyaan berikutnya. Dalam proses pembelajaran nanti, strategi apa yang Ibu sudah siapkan? Untuk strategi yang sudah saya siapkan ada 3. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan KSE. Yang kedua, model pembelajaran. Model pembelajarannya Project Based Learning atau PBJL. Terus yang ketiga, metode pembelajarannya adalah jigsaw dan diskusi. Itu adalah strategi yang sudah saya siapkan untuk proses pembelajaran. Oke, ya, baik Ibu. Terima kasih. Kiranya percakapan pra-observasi ini sudah selesai. Nanti kita selanjutnya akan masuk ke dalam kegiatan observasi. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat pagi. Pagi Ibu. Seluruhnya siap berat. Siap beri hormat. Selamat pagi Ibu Guru. Pagi. Oke, Bapak bisa pimpin doa. Silakan.
Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Ya. Kita langsung di Ibu ambil absennya. Ya Bu. Muhammad Trasta, Hadir Bu. Nadat Inta, Hadir Bu. Nia Ramadhani, Nindrehe Songawe. Izin Bu. Izin, alasannya apa? Tidak mau Bu. Pansar Malai, Hadir Bu. Paudia, Hadir Bu. Rivalia, Hadir Bu. Rilan, Hadir Bu. Rio, Hadir Bu. Rizkia, Hadir Bu. Sabrina, Hadir Bu. Iya, jadi hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenai sel. Jadi apa yang dimaksud dengan sel? Yang kedua, sebutkan struktur dan fungsi sel. Yang ketiga, perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi hari ini, kita menyanyikan lagu Yel-Yel pembuka kelas. Ada yang bisa pimpin di depan? Ya, silakan. Untuk semua siswa diharapkan untuk berdiri. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, tak putar-putar tangan diputar-putar. Lunggu-lunggu-lung, tangan digulung-gulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima. Berbunyi semua, 1, 2, 3, siap berdoa. Ayo satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung
kita langsung saja pada materi kita hari ini mengenai sel. Ada yang bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan sel? Ya, silakan bisa berdiri. Sel adalah unit terkecil kehidupan atau makhluk hidup. Ya. Ya, jadi yang dimaksud dengan sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Untuk sel sendiri dibagi menjadi dua. Ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik berasal dari bahasa Yunani, yaitu prokaryote. Pro yang berarti sebelum, karyote yaitu nukleus. Sel prokaryotik memiliki nukleus atau inti sel. Tetapi inti sel tersebut tidak diselubungi membran inti. Yang kedua ada sel eukariotik. Sel eukariotik berasal dari bahasa Yunani eu yang berarti sejati atau sebenarnya. Sel eukariotik merupakan sel yang memiliki inti sel dan inti sel tersebut dibungkus oleh membran inti. Iya, jadi nanti Ibu bagi dalam kelompok. Yang pertama ada kelompok auditory visual, yang kedua ada visual, dan yang ketiga nanti ada kelompok komestatik. Nanti untuk kelompok auditory visual dapat menonton video. Jadi ada video yang dibuat. Kelompok 1 ada video nanti nonton. Lalu ada lembar kerja. Untuk kelompok 2 ada gambar. Kelompok 2 bisa melihat gambar, lalu ada lembar kerja. Yang kelompok 3 nanti Ibu Ibu buat dalam bentuk game. Ya. Untuk lembar kerja nanti buat dalam bentuk tabel. Jadi nanti buat dalam bentuk tabel sel prokaryotik dan eukaryotik. Terus perbedaannya apa?
menonton. Pada dasarnya sel adalah adalah dari suatu sistem yang mampu menjalankan semua fungsi besar, sehingga ada kontribusi yang terdiri dari satu sel. Pada diingatkan dari satu sistem molecular, bahwa sistem molecular ini hanya terdiri dari satu sel. Mengapa satu sel individu? Karena pada dasarnya sel mampu melakukan baik proses dirinya sendiri, proses energi dan berkembang. Selain itu, sel diletakkan secara lingkungan serta melakukan resolusi. Oke, untuk kelompok 2 dan nanti tentukan di sini ada gambar, tentukan bagian-bagian dari struktur sel. Yang di belakang bisa lihat gambar, yang di depan gabung di sini juga. Supaya perhatikan gambar. Di sini ada membran plasma. Membran plasma terdapat di sini. Ada badan Golgi. Badan Golgi ini. Ada ribosom. Di dalam ada terdapat kapsula. Nanti dilihat lalu jelaskan perbedaan antara sel prokaryotik dan eukaryotik. Oke, untuk waktu kerjanya sudah selesai. Sekarang kita masuk pada presentasi untuk kelompok game yang ditunjukkan untuk melakukan yang memerankan bagian-bagian dari sel. Ibu persilahkan. Perkenalkan, nama saya Leus. Saya berfungsi sebagai mengendalikan dan mengatur kegiatan sel. Perkenalkan, nama saya sitoplasma. Saya berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme. Ini adalah jenis yang berfungsi sebagai struktur pelindung kedua setelah membran. Saya perkenalkan, nama saya membran sel. Saya berfungsi untuk melindungi dan mengatur transportasi sel serta berperan sebagai penerima rangsangan dari luar. Perkenalkan, saya berfungsi untuk memperbaiki protein. Silakan duduk. Dari kelompok lain, apakah ada pertanyaan? Kelompok game tidak ada. Apakah ada pertanyaan? Oke, terima kasih untuk tadi sudah memerankan bagian-bagian dari sel. Sekarang Ibu berikan kesempatan untuk mempresentasikan KPD yang sudah dibuat. Untuk yang dipilih, silahkan Ibu persilahkan untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Saya di sini akan mempresentasikan pekerjaan saya dan kelompok saya. Prokaryotik. Sel prokaryotik memiliki nukleus atau inti sel, tetapi inti sel tersebut tidak diselubungi membran inti. Eukaryotik. Sel eukaryotik merupakan sel yang memiliki inti
sel dan inti sel tersebut dibungkus oleh membran inti. Perbedaan: sel prokaryotik memiliki 5 kingdom hanya monera, bakteri dan bumbung biru. Protista, jamur, tumbuhan, dan hewan semuanya terdiri atas sel eukariotik. Oke, dari hasil yang dipresentasikan oleh kelompok 3, apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2? Oke, kita sudah selesai dengan materi kita hari ini. Apakah ada yang bisa tarik kesimpulan dari materi kita hari ini? Ya, silahkan berdiri. Sel prokaryotik memiliki nukleus tidak selubungi membran inti. Eukaryotik merupakan sel yang memiliki sel dan inti sel dibungkus oleh membran inti. Sel prokaryotik memiliki 5 kingdom hanya monera, bakteri, dan ganggang biru. Protista, jamur, tumbuhan, dan hewan semuanya terdiri atas sel eukariotik. Ya, terima kasih. Jadi itu adalah kesimpulan dari materi kita hari ini. Dan kedua slide kita Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seluruhnya siapkan. Siap beri hormat. Terima kasih, Ibu Guru. terima kasih. Ya, baik. Sekarang kita berada pada tahap percakapan pasca observasi. Ya, baik Ibu Norma. Tadi saya sudah melihat proses pengajaran yang telah Ibu lakukan kepada peserta didik. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan pertama, Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melakukan proses pengajaran, pembelajaran di dalam kelas bersama peserta didik? Ya, untuk perasaan saya, awalnya saya merasa gugup dengan proses pembelajaran, tetapi karena dengan langkah-langkah yang sudah saya buat, sehingga saya dengan mudah melakukan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya buat. Sehingga saya merasa senang karena proses pembelajaran berdiferensiasi telah dilaksanakan dengan baik. Peserta didik juga terlihat aktif dan responsif terhadap model dan metode pembelajaran yang dilakukan. Seperti itu perasaan yang saya rasakan. Wah, luar biasa ya Bu. Jadi ketika Ibu memberikan pembelajaran berdiferensiasi, anak-anak terlihat aktif dan menerima materinya dengan baik. Kemudian Ibu, pertanyaan kedua, dalam proses pembelajaran, kira-kira apakah ada kendala yang Ibu temui dan bagaimana Bu? Untuk kendala, ada beberapa kendala yang saya temukan pada saat proses pembelajaran. Mungkin kendalanya itu ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran. Terus mungkin saya bisa melihat kelebihan dan kekurangan dari siswa-siswa di dalam kelas. Terus saya akan membuat metode pembelajaran yang mungkin mereka sukai. Saya akan melihat proses apa yang mereka mau, pembelajarannya seperti apa.
dan saya berusaha untuk memahami pembelajaran berdiferensiasi dan memaksimalkan waktu dalam pembelajaran. Oke, baik, luar biasa Ibu. Kemudian selanjutnya Ibu, setelah mengetahui kendala dalam proses pembelajaran yang tadi Ibu lakukan, kira-kira nanti rencana tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan itu seperti apa? Ya, untuk tindak lanjut, saya akan memaksimalkan waktu dalam proses pembelajaran diferensiasi. Selain itu, saya akan mengembangkan model ajar dan model ajar berdiferensiasi dan mengikuti pelatihan-pelatihan pengembangan guru lainnya. Oke, baik, luar biasa Ibu. Percakapan kita di tahap ini, saya berharap nanti ke depan kita bisa melakukan kegiatan lainnya dan kita bisa melihat ada pengembangan yang terjadi. Sekali lagi Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.